pemilu tuh dalam pikiran saya lebih banyak adu curang. Siapa yang menang curangnya dia yang menang gitu. Dan untuk menang curang tuh ya siapa yang lebih punya akses ke kekuasaan. Kekuasaannya. Kalau Prof sendiri yakin ada kecurangan nggak kira-kira? Sangat amat yakin. Walah, walah, walah. Kalau betul PSI itu lolos ke parlemen, itu adalah satu-satunya partai politik yang gagal diprediksi oleh quick count. Oleh karena itu, bagi saya nanti kalau memang PSI terus naik secara signifikan dan kemudian mereka lolos ke parlemen, dua hal kuncinya. Audit quick count, yang kedua audit KPU, karena jangan-jangan memang ada error di dalamnya gitu loh Mas. Oleh karena itu, quick count bagi saya harus dikembalikan kepada fungsinya untuk menginvestigasi soal adanya dugaan-dugaan kecurangan terkait dengan perolehan suara di pemilu. Karena sejatinya quick count itu adalah instrumen supaya perolehan itu tidak ada yang dimanipulasi, tidak ada yang dicurangi, dan tidak ada yang dirugikan. Kalau nanti PSI misalnya, at the end of the day-nya dia diputuskan sebagai peserta pemilu yang lolos parlemen, bagi saya KPU datanya harus diadu dengan data yang dilakukan oleh teman-teman lembaga survei. Tentu data yang diadu adalah C1 karena itu hasil resmi yang diperoleh oleh teman-teman lembaga survei yang rilis quick count secara terbuka dengan data yang dimiliki oleh KPU. Di situ nanti akan kelihatan sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang error. Ini kan menyangkut soal kredibilitas penyelenggaraan pemilu dan hasil pileg di 2024 nanti. Ya, memang ini menarik ya. Boleh dikatakan itu bukan hanya PSI, oke, tapi kan di sini wakil yang ada kan wakil PSI. Saya termatik khusus pada tanggal 1 Maret saja. 1 Maret kemarin ya itu persentase PSI itu sudah 3,02%. Dan itu yang menarik, jam 10 pagi jumlah suara yang bisa diambil PSI adalah 2.319.968. Itu kemudian menjadi 3,03%. Jam 16, jadi tepat 6 jam sesudahnya, itu sudah menjadi 2,3.093.774. Artinya sudah naik 3,2. Oke, kalau dia dari angka itu mungkin saja terjadi. Nah, tapi yang menarik sekarang kita lihat selisihnya. 2,393 dikurangi 2,319 itu adalah 83.343. Dan itu berasal dari 110 TPS. Udah gampang aja dihitung. Kalau 83.000 dari 110 TPS itu berarti satu TPS isinya berapa? 757. Ya, ini berarti memang si rekapnya memang benar-benar perlu diaudit forensik. Tidak normal. Menurut Mas sangat Roy? tidak normal. Oke. Ya, karena satu TPS itu kan maksimal isinya 300. Dan nggak mungkin satu TPS 300 itu milih PSI semua, kan nggak mungkin gitu loh. Oke lah kalau boleh satu TPS yang milih PSI itu 100 katakanlah begitu ya, meskipun partainya banyak ya. Kalau hanya 100 kan berarti kenaikannya berapa kali 110? Kan hanya 1000 sekian gitu loh. Jadi artinya ini memang ada question mark ya, ada benar-benar question mark yang harus kemudian dipertanyakan betul. Yang bermasalah si rekap, yang dihentikan ya, kenapa ini kecamatan? Ya. Apa hubungannya? Nggak ada. Oleh karena tadi disebutkan Bawaslu dikatakan tidak ada masalah, maka lanjutkan aja. Ya, sebentar. Lalu rakyat mencari jawaban. Ke siapa? Ke negara. Nggak ketemu. Boleh nggak mereka membuat jawaban sendiri? Sama seperti yang Bung Rocky bilang tadi. Karena tidak ada jawaban dari Jimli Asidik. Oke, boleh nggak dia mencari jawabannya sendiri sebagai rakyat pembayar pajak? Boleh. Nggak boleh kemudian dituduh fitnah, hoax dan sebagainya. Ketika negara gagal memberikan jawaban pada rakyat, rakyat berhak mencari jawabannya sendiri. Sudah itu hukumnya. Sama seperti ini. Boleh nggak kemudian rakyat berpikir ada partai lain yang akan diuntungkan dalam situasi ini sehingga di stop penghitungan di kecamatan walaupun tidak relevansinya dan sirekap? Nggak ada. Yang dihentikan seharusnya penayangan konversi dari gambar kepada angka. Nah, karena itu bermasalah. Nah, ini harus dijelaskan teman KPU, tapi saya terpaksa jelaskan. Yang diedit, yang bisa diedit oleh KPPS hanya pilek. Ini harus dijelaskan. Yang diedit hanya pilek. Pilpres itu hanya bisa diedit oleh KPU kabupaten kota.
Jika kemudian ya salah masuk gambar, konversi gambar ke angka bermasalah, yang mengedit hanya KPU untuk pilpres. Nah itu perlu ditanyakan juga pada teman KPU, kenapa seperti itu treatmentnya. Nah itu yang harus ditanyakan kepada KPU, dan sampai sekarang kan untuk pileg, untuk pilpres, enggak yang kecamatan. Untuk pilpres itu edit KPPS itu tidak bisa mengedit. Kan ada video beredar nih, ini nggak bisa diedit nih pilpres. Kenapa KPPS nggak bisa mengedit? Karena seperti itu sistemnya. Memang aplikasinya Tapi nggak kalau bisa ngedit pileg memang. bisa. Yang pileg bisa. Iya. Pileg bisa. Enggak, gini. Ada penghentian penghitungan di sekian banyak tempat. Padahal nggak ada masalah. Yang bermasalah tidak dihentikan si rekapnya. Oke. Yang tidak bermasalah dihentikan. Oke. Masuk ceritanya bahwa itu bisa diedit hanya untuk pileg. Rakyat bingung ada apa. Lalu rakyat bertanya, jangan-jangan ada partai yang tidak lolos parliamentary threshold sedang dilayani sedemikian rupa melalui cara-cara seperti ini. Boleh nggak rakyat berpikir begitu? Boleh nggak saya menduga begitu? Boleh nggak Rocky menduga begitu? Boleh ketika negara gagal memberikan jawaban. Ya ini saya tahu mas. hanya meraih Gila, keren banget nih partai. Dalam waktu 2 jam suara PSI nambah 19.000 suara hanya dari 110 TPS saja. Luar biasa banget nih. 110 TPS. Kalau dibagi 19.000 itu rata-rata 172 suara per TPS. Ini partai idola banget nih, keren asli. Bayangin, jarang banget ada satu TPS itu suara partai atau suara caleg itu bisa tembus sampai 172 suara. Ini partai gak kaleng-kaleng nih, luar biasa nih. Yang partai idaman kita banget nih. Gokil lo PSI. Gimana caranya tuh? Tuh suara apa balon bisa gelembung begitu? Kalau tiba-tiba Quick Count ini salah memprediksi PSI, berarti ada yang error. Antara PSI yang memang mantap, Quick Count-nya yang error, ataukah memang KPU yang error? Makanya perlu diaudit secara investigatif, Bang. Ini di mana letak kesalahannya? Kalau Pilpres dan Pileg aja mudah saja bisa ditebak hasil akhirnya, tentu dengan kuantifikasi ilmiah. Kenapa kalau menebak PSI ini paling rumit gitu loh, Bang? Itu Karena artinya kecil, Bang. Dengan yang terakhir itu ini, sangat berpengaruh. saya selalu mengatakan di dunia ini ada 3 misteri, Bang, tentang kematian, jodoh, dan kelahiran. Kalau mau ditambahkan 4, PSI lolos parlemen apa enggak? Saya rasa gini lah, saya boleh ya menambahkan ya.